Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali ya berlatih drill soal PPG bagian ke-10 gitu ya. Jadi topiknya adalah pedagogi gitu Bapak Ibu. Kalau kemarin cinta tanah air itu terkait dengan kepribadian, ada di kisi-kisi juga. Kali ini sedikit tentang pedagogi gitu ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Langsung aja ya, nggak usah panjang lebar Bapak Ibu, biar nggak terlalu panjang durasinya. Nah, perkembangan teknologi membuat siswa dapat mengakses berbagai permainan dari gadget atau gawai. Aspek kontrol diri akan mempengaruhi kecanduan siswa pada gawai. Keterikatan terhadap permainan dalam gawai dapat membuat siswa kehilangan konsentrasi belajar. Guru dapat berkreasi untuk membantu mengurangi kecenderungan siswa terkait permainan pada gawai. Dengan cara apa? A. Mempergunakan fitur gawai untuk pembelajaran terbatas. B. Menyita gawai selama pembelajaran berlangsung. C. Menyediakan konten pembelajaran berbasis gawai. Kemudian yang D. Mendampingi siswa ketika menggunakan gawai. Oke, kita nanti pakai ini ya. Oke, karena di sini kasusnya adalah siswa itu suka atau malah justru cenderung kecanduan pada gawai, suka pakai gawai. Nah, kita sebagai guru dapat berkreasi. Nah, kreasi kita apa? Di sini yang tepat adalah yang C, menyediakan konten pembelajaran berbasis gawai. Kenapa? Karena siswanya udah suka dengan gawai duluan gitu. Maka kita isi tuh gawainya dengan konten-konten pembelajaran. Ya. Oke, lanjut. Oh iya, karena ini pedagogi ya Bapak Ibu ya, kadang tuh mungkin tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, maka mungkin kalau beda pendapat bisa dong disampaikan di kolom komentar gitu. Misalkan, oh, Bu Ana yang ini saya kok cenderungnya kayak gini. Nah, itu nanti bisa saling tanya jawab dengan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kalau matematika kan kita bisa itu ya, maksudnya angka itu kan eksak, tapi kalau pendapat kayak gitu mungkin bisa berbeda gitu ya. Yang penting kita berlatih bersama saja. Dalam kegiatan pembelajaran matematika, guru mendapatkan hasil bahwa kemampuan penalaran siswa rendah dan kerjasama antar siswa belum optimal. Kemampuan penalaran rendah, kerjasama belum optimal. Masalahnya itu ya. Nah, guru meyakini dengan model PBL akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Judul PTK yang sesuai. Nah, pedagogi itu meliputi PTK juga ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti biasanya ada soal UP PTK gitu. Nah, judul PTK yang sesuai apa nih? Nah, tadi adalah mau PTK ya, yang itu poinnya adalah penalaran dan kerjasama. Pengembangan model. Nah, pengaruh project based learning, peningkatan kemampuan keefektifan analisis. Nah, kalau saya gini Bapak Ibu, ini tips dari saya. Kalau soalnya tentang penelitian tindakan kelas biasanya, jadi gini, penelitian tindakan kelas itu poinnya adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sesuatu dari yang belum terlihat biar jadi terlihat. Nah, dari yang 6 bisa jadi 9, nah, kayak gitulah. Jadi meningkatkan. Maka di sini kata kuncinya meningkatkan duluan. Nah, berarti C gitu. Lah kalau suatu ketika semua ada meningkatkan Bu ya, kita analisis lebih lanjut lagi gitu. Cuman kalau seperti ini, ini kelihatan banget jawabannya langsung C gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, diberikan beberapa contoh identitas trigonometri. Ada yang salah, ada yang benar. Kegiatan yang menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis adalah apa nih? A. Fungsi mana saja yang tidak dapat dikomposisikan. B. Mengidentifikasi rumus mana yang benar, mana yang salah. C. Memberikan contoh fakta untuk identitas trigonometri yang benar. D. Membuktikan rumus trigonometri yang benar. E. Menggunakan rumus trigonometri yang benar untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kan kemampuan berpikir kritis ya. Nah, oke, kemampuan berpikir kritis. Nah, berarti mana nih? Ya, mengidentifikasikan. Kalau berpikir kritis itu berarti kan itu ya, mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, ini juga bisa nih sebenarnya ya.
membuktikan gitu, cuman ini juga harus diidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kalau saya harus milih dua ya saya akan pilih B dan D. Cuman kalau harus milih satu saya akan pilih D, pilih B gitu ya. Kalau itu saya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Ada yang beda pendapat? Tulis di kolom komentar. Lanjut, salah satu indikator perubahan perilaku pada siswa adalah proses belajar dari perilaku lama menuju perilaku baru. Gitu. Nah, indikator yang merupakan bahwa siswa telah mampu belajar adalah mana nih? A. Pengembangan komitmen siswa untuk membuat perubahan. B. Peningkatan motivasi siswa dalam belajar. C. Perubahan pola pikir. D. Penampilan perilaku baru yang diharapkan. E. Pencapaian AKM. Nah, di sini kan nih yang yang ditekankan adalah perubahan perilaku ya. Nah, perilaku lama menuju ke perilaku baru. Nah, maka di sini yang tepat adalah yang di penampilan perilaku baru yang diharapkan. Jadi sebelum belajar perilakunya mungkin kurang bagus. Nah, setelah melalui proses pembelajaran, siswa tersebut indikator bahwa dia sudah mampu belajar adalah menampilkan perilaku yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Misalkan awalnya tidak bisa, tidak mau mendengarkan guru yang ada di depan. Nah, setelah belajar ternyata dia menunjukkan perilaku yang diharapkan, yaitu mau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu yang ada di depan kelas. Kayak gitu ya, perubahan perilaku. Nah, lanjut. Siswa kelas 7 belajar KD 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Indikator pencapaian kompetensi berikut yang tepat agar siswa mempunyai kemampuan berpikir mengevaluasi. Gitu. Mengevaluasi itu kayak C5 ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum hafal KKO itu saya sarankan hafal ya. Jadi ya secara garis besar hafal gitu, karena nanti mengevaluasi itu C5 gitu langsung bisa ya. Itu apa nih yang mengevaluasi? A. Menyebutkan syarat data yang dapat disajikan dengan diagram lingkaran. B. Mengubah sajian data dari bentuk tabel menjadi diagram lingkaran. C. Membaca informasi dari sajian data dengan diagram lingkaran. D. Mengubah sajian data dari diagram batang menjadi diagram garis. E. Membandingkan kelebihan sajian data dengan diagram garis dan diagram lingkaran. Kalau mengevaluasi kayak gitu, misalkan KKO itu kalau saya langsung aja bidik KKO-nya tipsnya. Kenapa? Nanti soalnya panjang gitu. Menyebutkan, mengubah, membaca, mengubah, membandingkan. Nah, apa nih yang mengevaluasi? Mengevaluasi itu berarti membandingkan. Gitu. Kalau saya yang E gitu ya. Menyebutkan itu C1. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang mengubah B sama D sama, nggak mungkin dong kita milih B atau D. Nah, ini yang C, cuma membaca nih. Nah, berarti yang mengevaluasi itu tingkat berpikir tinggi loh ya Bapak Ibu. OTS, HOTS gitu, membandingkan. Nah, karena sebenarnya kan membandingkan itu kan gini ya Bapak Ibu ya, melewati proses analisis dulu ya. Analisis itu kan C4. Nah, kemudian di atasnya C4 ada C5. C5 itu adalah mengevaluasi gitu. Maka dia lebih berat daripada menganalisis. Oke ya, lanjut. Rumusan IPK penalaran matematis. Mana tadi ya? Oke. Penalaran matematis. Penalaran matematis itu adalah artinya kita kompetensi untuk bisa menalar, menghubungkan pola-pola, kayak gitu ya. Seperti itu. Apa nih rumusan IPK yang cocok? Mengidentifikasi, menentukan pola hubungan, menyelesaikan permasalahan, menyatakan data, menggambar. Oh, tentu saja jawabannya adalah B. Penalaran itu biasanya menghubungkan pola-pola kayak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kuncinya sebenarnya Bapak Ibu guru itu tahu KKO ini ada di sebelah mana gitu ya. Nah, ini juga nih tentang KKO. Rumusan tujuan pembelajaran ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
belajar level mencipta ABCD itu ya audience behavior condition degree gitu. Mencipta itu adalah membentuk sesuatu yang baru. Apa nih? Lihat KKO-nya, menentukan, menyelesaikan, menggambar, mengkonstruksi, merumuskan. Nah, kan menciptakan sesuatu berarti yang D gitu. Oke, mengkonstruksi dengan tepat beberapa ukuran rusuk balok yang diketahui luas permukaannya. Nah, kan jadi luasnya misalkan 50, itu kan tidak hanya satu ukuran ya. Bisa jadi banyak balok gitu yang luas permukaannya itu 50, misalkan seperti itu. Oke, misal Bapak Ibu ada yang bertanya, yang C itu gimana Bu? Menggambar loh Bu. Menggambar ada di level C6 yaitu mencipta itu. Nah, lihat dong kalimatnya. Jadi ketika kita menemukan dua hal yang oh ini kayak sama-sama masuk. Nah, maka kita evaluasi lagi. Kita lihat kalimat utuhnya. Yang C bagaimana? Menggambar dengan tepat suatu bangun ruang sisi datar. Ini kan tidak mencipta ya, karena kan sisi ruang datar itu kayak misalkan ayo gambar segitiga lah kan sudah tahu gitu. Jadi tidak mencipta ya, karena menggambarnya ini apa yang digambar ternyata ruang sisi datar, gambarlah lingkaran ya kan sudah tahu bentuknya memang kayak gitu. Tapi kalau yang D itu kan lebih jauh ya mengkonstruksikan dengan tepat beberapa ukuran rusuk balok yang diketahui luas permukaannya gitu. Jadi harus mikir dulu nih gitu. Lanjut. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir koneksi matematis. Nah, koneksi matematis itu apa? Koneksi matematis itu adalah menghubungkan satu materi dengan materi lain, satu pelajaran dengan pelajaran lain. Nah, kayak gitu namanya koneksi hubungan ya. Mana nih? Lalu menyebutkan kalau saya biasanya langsung didik KKO-nya. Nanti kalau ada yang meragukan baru baca kalimat utuhnya gitu. Karena itu lebih hemat waktu sih menurut saya. Yang B menghitung, yang C menghubungkan. Nah ini menyajikan, yang ini menentukan. Nah, kalau saya sih yang C. Coba baca dulu. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menghubungkan pokok materi integral dengan percepatan dan jarak pada pelajaran fisika dengan tepat. Cocok nih, koneksi itu menghubungkan ya. Menghubungkan satu mapel dengan mapel lain, bab dengan bab lain, nah kayak gitu. Menghubungkan satu situasi dengan situasi yang lain, nah itu kan koneksi matematis ya. Lanjut. Nah sekarang ini, rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir komunikasi matematis. Apa tuh komunikasi matematis? Komunikasi matematis itu artinya dia bisa membawa sesuatu hal ke dalam bentuk matematika gitu. Jadi apa ya istilahnya itu memodelkan kayak gitu loh ya. Jadi memodelkan satu masalah ke bentuk matematika. Mana nih? Melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat menampilkan masalah kontekstual ke dalam bentuk persamaan matematika dan tepat. Atau ini langsung jawabannya A. Ya, memodelkan atau membawa satu masalah ke bentuk matematika. Ya kan ini yang itu artinya memodelkan matematika. Nah, yang lain kan menyebutkan, menghitung, menggolongkan, mengukur gitu ya, mengkomunikasi. Kata kuncinya di sini loh, komunikasi matematis. Komunikasi. Lanjut. Nah, PTK lagi nih. Pada pembelajaran materi SPLDV di kelas 8 SMP Bakti Sosial, siswa tidak aktif dalam pelajaran. Setelah dicari penyebabnya, ternyata kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, siswa tidak aktif ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru mengadakan PTK. PTK. Nah, tujuan yang paling cocok apa nih? Nah, kayak tadi meningkatkan. Ini semua meningkatkan Bu Ana. Apa yang harus kami lakukan? Berarti harus baca dulu semua, gitu ya. Kalau yang meningkatkan cuma satu sih biasanya saya langsung ke yang meningkatkan itu. Apa nih tujuannya? Ini tadi ya masalahnya adalah siswa tidak aktif ya. Siswa tidak aktif, pembelajaran berpusat pada guru. A. Meningkatkan hasil belajar. B. Meningkatkan keterampilan. Karena di sini ini soalnya loh, Bapak Ibu. Kan siswa tidak aktif, berarti yang mau ditingkatkan apa? Berarti keaktifan gitu kan. Nah, C motivasi, D prestasi,
keaktifan. Nah, berarti jawabannya adalah yang gitu. Jadi walaupun semua ini, oh ini meningkatkan semua lah, tapi apa yang ditingkatkan gitu. Ya tergantung soalnya dong gitu. Kalau di sini siswa tidak aktif, maka yang ditingkatkan adalah keaktifan. Oke, lanjut ya. Rumusan tujuan pembelajaran ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis. Analisis. A. Merancang. Menghitung. Membandingkan. Menemukan. Mengkorelasikan. Nah, kalau saya sih lebih ke E ya. Jadi menganalisis itu mengkorelasikan atau menghubungkan. Gitu ya. Tuh Bapak Ibu. Ini nanti lihat di KKO ya. Oh sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke kalau gitu jangan lupa nih dikip nggak ya, keep aja deh. Keep. Nah jangan lupa di like dulu kalau bermanfaat. Kita berbagi ilmu ya. Semoga dimudahkan dalam segala urusan. Yang mau ujian semoga lulus. Yang belum lulus ujian kemarin jangan putus asa. Terus belajar gitu ya. Jadi semoga semakin banyak belajar, semakin kita punya bekal yang banyak untuk kita terapkan dalam mendidik putra-putri kita gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.